Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Nur Aziza dengan NIM 22241101060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga kerja mahasiswa kedua dari mata kuliah Data Mining. Di soal pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi dari yang saya ketahui, dataset itu merupakan sebuah sekumpulan data yang semuanya itu terkait dengan topik yang sama. Biasanya itu dalam bentuk satu tabel. Nah, jadi kumpulan data ini berbeda dari data warehouse, data lake, dan data mill karena berfokus pada topik yang jauh lebih sempit. Sedangkan data training itu subset dari dataset yang digunakan untuk melatih model dalam pembelajaran mesin. Ini berisi contoh-contoh yang telah dilabeli atau diberi tag dengan hasil yang diharapkan, sehingga model itu dapat belajar dari pola-pola dalam dataset tersebut. Sedangkan data testing itu itu merupakan subset lain dari dataset yang digunakan untuk menguji kinerja dari model setelah dilatih. Data ini biasanya tidak digunakan dalam proses pelatihan dan berfungsi untuk menguji saja sejauh mana model itu dapat menggeneralisasi ke data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi itu merupakan makna dari dataset, data training, dan juga data testing. Selanjutnya, jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk proses penyusunan datasetnya itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap-tahapnya itu mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, pemilihan fitur, pengkodean data, pembagian data, pengorganisasian data, validasi, dan juga dokumentasi. Jadi mulai dari pertama di fase pengumpulan data. Jadi data-datanya itu dikumpulkan dari banyak sumber, dari berbagai sumber yang dipilih untuk dipilih untuk mencari data tersebut. Di antaranya itu cara-caranya ada melalui survei, ada yang melalui sensor, ada yang melalui database, ada juga yang melalui web scraping. Nah, datanya itu bisa berupa dari teks, gambar, suara, dan juga bisa dari format-format yang lain. Untuk kedua, pembersihan data. Jadi, kenapa kita perlu pembersihan data? Karena data yang ada itu tidak tidak sempurna, bukan tidak sempurna. Dia tuh memang perlu dibersihkan karena datanya kan kayak benar-benar masih pure baru didapatkan dari hasil survei sebelumnya. Nah, ini tuh melibatkan penghapusan entry yang tidak relevan, kemudian menangani nilai yang hilang, dan juga memperbaiki kesalahan atau inkonsistensi. Kemudian yang ketiga untuk pemilihan fitur itu proses memilih subset dari semua variabel yang relevan untuk analisis atau pembelajaran mesin learning. Kemudian ada pengkodean data. Nah, data itu seringkali dalam format yang tidak dapat langsung digunakan, sehingga dia tuh perlu dikodekan terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena kalau tidak, dia tidak akan terdeteksi. Nah, biasanya tuh dalam format yang dapat diproses oleh komputer, misalnya mengubah teks yang awalnya teks itu diubah menjadi angka. Kemudian pembagian dataset biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 bagian. Data latin untuk melatih model, data validasi untuk mengevaluasi kinerja model saat proses pelatihan, dan data uji untuk menguji kinerja model setelah pelatihan. Kemudian yang keenam ada pengorganisasian data, jadi data disusun dalam format tertentu yang memudahkan akses dan penggunaan seperti tabel, juga struktur data dan yang lain. Kemudian yang ketujuh ada validasi. Jadi datasetnya itu setelah dilakukan tahap sebelumnya, kemudian dia diperiksa untuk memastikan keakuratannya dan juga kekonsistensiannya dari data tersebut. Juga itu untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh itu, yang sudah kita dapatkan itu sesuai dengan tujuan mengapa kita menganalisis data tersebut. Kemudian dokumentasi yang terakhir. Dokumentasi itu perlu karena untuk menjelaskan asal-usul datanya dari mana, metode pengumpulannya seperti apa, dan juga proses
pengolahan seperti apa yang dilakukan dan metode apa yang digunakan. Selesai dari penyusunan dataset, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi, pada file CSV dari iris itu merupakan dataset bunga dari bunga iris. Jadi itu ada spesies dari bunga iris yang ada di dataset tersebut. Kemudian ada panjang petal dan juga sepal juga. Selain petal juga ada sepal. Jadi saya akan menjelaskan makna atribut yang ada di dataset file CSV tersebut. Jadi dataset iris itu merupakan dataset dari bunga-bunga iris, di mana dalamnya itu ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada atribut nomor untuk menomori tiap data-datanya, kemudian ada sepal length, juga sepal width, petal width, dan juga terakhir ada species name. Untuk yang nomor itu ya berisi nomor-nomor untuk data-data yang ada di bunga, yang ada di dataset itu. Kemudian untuk sepalen itu, dia itu merupakan panjang dari bagian atas bunga. Itu dinamakan sepal. Diukurnya itu semuanya dalam bentuk sentimeter. Kemudian yang ketiga ada sepal width. Sepal width itu dia lebar dari bagian atas bunga, sama seperti sebelumnya dinamakan sepal, tapi ini merupakan lebarnya, width-nya. Sama seperti sebelumnya, ini juga menggunakan sentimeter. Kemudian yang keempat ada petal length, dia tuh panjang dari bagian buah bunga atau biasanya disebut petal. Sama seperti sebelumnya, dia juga diukur dalam ukuran sentimeter. Kemudian ada petal width, dia tuh lebar dari bagian bawahnya. Dia juga diukur menggunakan sentimeter. Kemudian yang terakhir ada atribut spesies name. Jadi spesies name itu merupakan spesies dari bunga-bunga iris yang terdata di dataset tersebut. Yang pada di data itu terdapat beberapa kelas, ada setosa, versicolor, virginikia. Ada juga tapi bukan bagian dari datasetnya. Dia bukan bagian dari spesies name. Dia tuh unknown, tidak diketahui. Jadi tidak saya masukkan di sini karena dia tidak diketahui. Kemudian di nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Berikan setiap kelas di array yang berbeda. Jadi di sini pertama untuk tahap pertama kita lakukan adalah kita perlu mengimport untuk pandas dan juga numpy-nya. Kemudian kita masukkan file CSV-nya di sini di iris.dev. Untuk membaca filenya, jangan lupa untuk memasukkan juga datasetnya itu ke file CSV-nya itu ke dalam folder yang sama. Kemudian kita buat variabel species name, di mana dalamnya itu ada file bunga iris itu. Kemudian kita pilih species name-nya untuk memberikan value-nya nanti dari yang species name-nya tersebut. Kemudian di sini kita pilih yang column species name. Kemudian kita buat array kosong dari masing-masing yang diminta oleh soal, mulai dari setosa, versicolor, virginica, sampai yang unknown. Kemudian di sini ada perkondisian. Ini untuk mengecek satu per satu dari setiap line di dataset tersebut, mana yang sesuai, yang sama dengan permintaannya apabila apabila spesimen ada yang setosa, apabila ada yang versicolor, apabila ada yang virginica, itu akan dimasukkan ke dalam bagian ini, masukkan ke dalam array itu. Tapi apabila tidak masuk ke semua itu, maka dia akan masuk ke bagian yang tidak diketahui ini, masuk ke dalam array tersebut. Nah, setelah itu dia itu akan dimasukkan masing-masing sini kan dalam array-nya. Kemudian dia akan di print untuk dipanggil sehingga nanti datanya itu akan tampil seperti ini. Ini mulai dari versi color, kemudian ada setosa juga, kemudian virginikia, sama tadi yang terakhir apabila tidak masuk ke ketiganya, maka akan masuk ke yang unknown. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown.
Jadi untuk hint-nya, kita diperintahkan untuk menggunakan scatter dan operasi switching pada NumPy untuk mempermudah tugasnya. Nah, jadi seperti sebelumnya, tahap pertamanya adalah kita mengimport pandas dan juga matplotlib dulu, karena matplotlib itu dia untuk menampilkan datanya nanti dalam bentuk visualisasinya. Nah, sama seperti sebelumnya, ini file CSV-nya kita masukkan dulu, kemudian kita buat variabel color mapping untuk memberi warna pada setiap spesies yang diminta tadi itu. Nah, kemudian di sini ada warnanya colors, variabel colors. Kita menggunakan data dari CSV-nya tersebut, bagian spesies name-nya. Kemudian untuk warnanya kita menggunakan dari color mapping yang ini, variabel color mapping. Nah, di sini kemudian kita pisahkan semuanya berdasarkan dari si yang diminta tadi dari bagian spesies name di semua bagian, mulai dari sepaluit juga petaleknya sesuai permintaan yang ada di sini. Ini sama semua, tahap-tahapnya cuma beda bagian sepaleng versus petalwidth-nya. Kemudian yang kedua juga yang diminta itu ada sepalwidth dan juga petalek, sepalek dan juga petalek, dan juga sepalwidth dengan petalwidth. Ini codingan yang sama, cuma berbeda di bagian atasnya, di mana dia itu yang diminta. Misal di atas ini dia sepalek sama petalek, dan juga di bawahnya itu ada sepalwidth dengan petalwidth. Sehingga saat mereka di running, dia itu akan menampilkan output seperti ini. Bagian nomor 1 sepalek dengan petalwidth. Di sini bisa kita lihat juga, karena tadi diminta warnanya itu. Nah, di bagian sini warnanya kalau Setosa dia merah, kalau Versicolor dia green. Nah, ini bagian greennya yang kuning, kemudian yang kuning dan juga ada yang biru. Begitu juga dengan sepalwidth dan juga petaleng. Kemudian ada sepaleng dan juga versus petaleng. Dan juga yang terakhir ada sepalwidth versus petalwidth. Di nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi pada scatterplot seperti yang soal yang atas itu, pada visualisasinya itu scatterplot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Jadi setiap titik dalam scatterplot itu mewakili satu pengamatan dan juga posisi titik mencerminkan nilai kedua dari variabel tersebut. Pada scatterplot, pengelompokannya setiap kelas itu ditampilkan dengan cara menunjukkan titik-titik data yang mewakili sampel dari setiap kelas secara terpisah. Scatterplot itu sendiri merupakan grafik dua dimensi yang menampilkan titik-titik data dalam ruang dan dua dimensi dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Itu tuh untuk mewakili dua fitur atau atribut yang ada di dataset yang ingin kita olah menggunakan scatterplot. Nah, jika kita menggunakan dataset iris yang tadi sebelumnya itu, yang memiliki banyak kelas, 3 kelas bunga maksudnya di bagian spesies name-nya. Nah, itu tuh juga kita bisa mewakili setiap kelas dengan warna atau simbol yang berbeda. Seperti sebelumnya yang ada di sini tuh, dengan warna berbeda. Dengan cara ini kita tuh bisa melihat pola atau selebaran dari masing-masing kelas dengan mudah dalam scatterplot. Ini tuh akan membantu kita memahami bagaimana sih data terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kelasnya. Nah, misal sepalwidth dengan petalwidth, yang bagian hijau itu dia kebanyakan itu petalwidthnya besar dan juga sepalwidthnya besar, begitu. Kemudian nomor 7, perhatikan data yang berjenis tidak diketahui. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data yang tidak diketahui tersebut. Jadi itu untuk memahami sama memprediksi data yang tidak dikenal atau tidak diketahui ini, kita tuh dapat menggunakan berbagai algoritma machine learning. Itu akan melibatkan pelatihan model pada data yang tidak diketahui atau unknown tersebut, dan kemudian menggunakannya untuk memprediksi kelas atau jenis dari data yang tidak diketahui. Jadi langkah pertama itu mempersiapkan data, kemudian juga harus memilih model machine learning-nya yang sesuai dengan masalah klarifikasi. Kemudian hal yang harus kita lakukan itu adalah melatih model tersebut pada data yang diketahui. Nah, setelah itu, kita harus mengevaluasi model menggunakan metrik yang sesuai dengan masalah klarifikasi kita.
Nah, jadi kita menggunakan validasi silang jika memungkinkan untuk memastikan keandalan hasil evaluasi tersebut. Nah, setelah modelnya itu kita anggap sudah cukup baik, kita tuh dapat menggunakannya untuk memprediksi kelas atau jenis dari data yang tidak dikenal. Nah, terus untuk yang terakhir, kita harus mengevaluasi hasil prediksi kita tersebut karena karena kita tuh harus selalu mengevaluasi kembali untuk semakin mengakuratkan dari eh, peramalan kita tersebut. Kemudian nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas sentosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk sentosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Kemudian kita diperintahkan untuk plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugasnya. Jadi untuk pertama sebelumnya kita tentu untuk mengimport pandasnya juga, kemudian dan juga si matplotlib. Kemudian kita masukkan juga datasetnya, yaitu dataset CSV dari bunga iris. Kemudian kita buat variabel iris subset. Di mana dalamnya itu ada spesies name yang ingin kita gunakan. Karena di soal kita tuh hanya perlu 3 dan kita tidak perlu unknown, maka kita masukkan sentosa, versicolor, dan virginica. Kemudian kita buat di sini figurat, jadi thickness-nya kita pilih antara 10 dan juga 5. Nah, jadi para koordinatnya itu dari iris subnet dan juga spesies name. Untuk warna kita pilih R, B, dan G. R, B, dan G di sini itu maksudnya adalah warna dari ininya nanti yang akan tampil di visualisasi datanya itu ada R itu untuk merah dan juga green dan B itu untuk blue. Nah, nanti ke saat di print, kita akan memanggil, bukan di print, mohon maaf, tapi saat dia dipanggil di bagian PLT show ini, maka dia akan muncul dari visualisasi datanya. Nah, begini merupakan runningnya. Kemudian nomor terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot. Jadi pada koordinat plot yang sebelumnya itu, kita tuh bisa melihat hubungan antara variabel dengan titik-titik di grafik. Nah, jadi itu ketika kita punya data dengan beberapa kelas, misalnya seperti bunga iris tadi itu, kita bisa membedakan setiap kelas dengan warna atau simbol yang berbeda. Nah, misalnya itu bunga sentosa itu bisa ditandai dengan titik biru, versicolor dengan titik hijau, dan juga vertika dengan titik merah. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa melihat bagaimana masing-masing kelompok bunga itu tersebar di grafik. Ini tuh akan membantu kita untuk melihat pola atau perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut secara lebih jelas. Begitu untuk hasil dan juga analisis data.